49. 13. Tapi artinya tadi Mami bilang artinya apa tadi? Meminta. Iya, kalau Artinya mau minta. bukan. Dia nanya Artinya orang artinya beriman meminta. janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Bukan, Mas. Bukan. Lima ya ayuhan nasu. Oh iya itu. Oh iya. Ya betul bawahnya. Si Mami mah sedikit. Sedikit dipotong bawahnya ya. Tapi artinya Mami tadi Oh, iya. apa? Hah? Artinya apa tadi Mami yang bilang? bawahnya. Heeh. Terus kalau Mami tadi naon cenah? Mintalah. Kalau mau. Bukan, itu artinya. mintalah. Bukan, itu artinya. Bukan artinya, salah. Bukan. Itu artinya. Nah, itu yang bawah. Kayak itu pertanyaan manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang Ah, itu. Tapi artinya bukan itu yang tadi Mami baca. Yang Mami artinya itu di surat Al-Baqarah 286 itu dia. Mintalah kepadaku. Nah, itu di surat yang tadi dia baca itu. Tapi ayatnya bukan itu. Nah, itu bukan itu tadi Mami. Ayatnya bukan itu. Alauku anfusakum ahlikum naro. Coba cari. Gampang kan nyarinya kan? Tuh, ada nggak cari? Aya nar tekan. Nah. Tekan seuneu. Bu anfusakum ahlikum naro. Yang Mami banyak tauziah ya Mami ya. Jadi dia dari maksudnya baca banyak. Udah ke ini Mami udah ketalan. Udah ketalan. Makanya pengen nanya lagi kayaknya dia. Karena dia nggak sebutin arti ayatnya, kita kan nggak paham arti Ayatnya. ayatnya. At-Tahrim. Berapa? Ah, surat berapa itu? Tahrim surat berapa sih? 66. 66. Satu ya? Ayat 6. Nah, biasanya kalau yang seperti ini belajar hanya sepotong tapi ayatnya nggak dikasih ya Mami ya? Iya kan? Ayatnya nggak dikasih, jadi susah kesininya. Kalau saya kan kasih ayatnya, jadi kalau saya udah nggak ada, mereka bisa buka di rumah. Gitu. Mudahnya kalau seperti yang begini, saya kasih nomor ayatnya, jadi mereka bisa belajar. Kalau yang seperti Mami, dia ambil sepotong, nanti diterangkan dengan bahasanya dia. Ini bahasa tauziah begitu. peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka. Ya itu, pelihara dirimu dari api neraka itu Mami. Jadi si tauziah biasanya ngambil separuh, diterangkan dengan bahasanya dia. Jadi anu gitu. Kalau kita kan ayat, dia ayat Mami. Ayat, bilang ayat, jadi nggak separuh-separuh. Mami belajar ngaji udah berapa lama? Belajar ngaji berapa lama? Tapi artinya, nah itu. Nah, jadi itu kesulitannya. Nih, saya bacain ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu sidadul la ya'sunallahu ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu artinya Itu artinya yang tadi Mami. Tapi diambil cuma seperluar doang. pembaruan diambilnya. Nah itu untuk kita pembelajaran semacam itu ada yang harus kita ambil hikmahnya. Ya. Apa dampaknya ketika kita mengetahui bahasa Arab saja, juga artinya begitu dia ingin mencari artinya dia bingung. Di ayat berapa, di surat berapa itu bingung ya. Itu kan kalimatnya kan banyak diambil artinya. Itu biasanya modelnya tauziah. Tauziah ya. Tauziah itu begitu dia ngambil nanti dia terangkan dengan ayatnya sendiri, dengan bahasanya sendiri. Kalau orang ngaji dia nggak amin nggak gitu, nggak apa-apa jadi dosa nggak itu. Mau amin boleh, di dalam hati amin boleh. Boleh. Ya usah di Dilafazkan juga boleh, mau dilafazkan.
Amin itu kan semoga Allah memperkenankan ya. Ada lagi nih pertanyaannya. Mami pintar, Mami. Mami kalau kan anak muda cari cing jarang peling. Mami nanya wae. Anak muda mah cari cing. Anak muda tau kos Gaya nawe nih, ngaos. Karena saya selalu ingin tahu gitu ya. Mami mau pelajaran bahasa Jadi nanti Mami kalau setiap ngaji, kalau si guru bicara bahasa Arab, tanyain surat berapa itu. Iya. apa ya? Artinya apa? Kayaknya udah lamanya nih itu. Nah itu ya. Jadi bukan kelemahan sih, ambil pelajaran. Ketika kita hanya sepotong, begitu kita nyari, bagaimana kalau nyari? Karena biasanya Qurannya nggak dibaca. Sudah mendatangi kata-kata itu tuh udah Nah itu apa ya? Coba. Langsung kita dituliskan langsung Dapur hari diangkat ke madrasah, itu aja ngomong eta suka bu ayat barang artinya apa bu? Katanya kalau kita ada keraguan, takut aja. Iya Takut aja. takut memang. Syaiton, tahu gimana syaiton rodim, kan ada syaiton. Kan benar syaiton tukang kepada Allah dari saya. Nah, Mita, pernah belajar itu suratnya surat berapa nih yang itu Bapak belajar? Lupa nyaminya. Nah ini, jadi kalau yang model begitu dia nggak, jadi kehilangan guru. Jadi begitu nggak ada guru, dia hilang pegangan. Makanya Mami penasaran, makanya ditanyain apa itu. Nah, jadi makanya kalau di pengajian gini, Mami kita nggak ada guru, nggak ada murid. Jadi saya mengantarkan mereka, kalaupun saya nggak ada, mereka bisa lihat Quran. Jadi mereka bisa belajar sini dari Qurannya langsung, Allah yang ngasih ngajar gitu. Kalau gitu kan memang kalau nggak ada gurunya Mami susah. Tapi Mami bagus memorinya ya, apa sampai sekarang masih ingat. Cuma artinya apa itu? Padahal ya tante kapungkur Mami. Selalu ingin tahu. Bagus. Kalau punya tahunya ninja yang oleh mulai juga Mami. Kalau orang pintar itu selalu ingin tahu. Ini pengen nanya terus. Hanya itu tadi, nah itu kan pertanggungjawaban gurunya dia lah. Tanya sama gurunya, kalau gitu ya. Makanya yang paket kayak begini mengantarkan, jadi saya nanti nggak bertanggung jawab. Tanya gurunya ya, kenapa nggak dia dari si A? Udah cek oke, terus bagian kamu sekalian gitu. Kalau ini kan sebelumnya saya udah lepas tanya jawab, saya udah kasih ayatnya, berguru sendiri kepada Allah, dimanapun bisa belajar. Ayatnya tahu. Hari inna dina innallahi Islam. Yang tadi Yang tadi Ya saya memorinya begitu. Islam yang paling baik. Bukan Islam paling baik, Mami. Artinya Islam itu nama label untuk orang-orang yang berketuhanan, Maha Esa, gitu ya. Nah, tapi di Islam itu ada aturan yang harus dijalani. Semua agama punya agama masing-masing. Gitu. Karena kita udah keturunan Islam, yang ngomong Islam juga gitu. Ya. Oke, lanjut ya. 29 udah belum? 29. Apa Mami kalau nanya lagi aja Mami. Kalau Mami kalau nanya boleh. Bisa saya jawab, kalau bisa saya PR kan ya. Enggak apa-apa Mami. Aman kabut tadi pengen tahu Alhamdulillah. 29. 9. Udah semua belum? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka. hari hormat ke ibu sampai 3 kali. Ke bapak mah ngan sakali. Kenapa itu? Bentar ya, bentar ya. Abis ini ayatnya nih ya. Boleh. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Coba di situ Allah beserta siapa? Orang yang berbuat baik. Allah beserta. Orang yang berbuat baik. Kenapa bunyi Allah bukan beserta orang-orang Takwa. Mukmin, yang sholat, yang puasa, yang berhaji. Kenapa ya dulu? Jadi Allah lihat apa nih? Aplikasi. Jadi Allah melihat aplikasi.
Buktinya kamu sholat, berbuat Baik. buktinya kamu puasa, berbuat baik ya. Kalau berbuat baik itu dalam bahasa tingginya orang-orang yang menemukan karya-karya kayak lampu, listrik, ya itu orang yang berkarya tuh. Nah itu yang ilmu manfaat itu, iya itu. Sekarang listrik ini, nah Pempeknya sekali makan. ya Manfaatnya apalagi telepon ini siapa coba, mobil, pesawat, siapa nemuin itu? Nah itu kira aku itu tempatnya ya. Kita dia nanti dikembalikan ke dunia dia jadi apa? Pasti orang yang paling sukses. Dia metiknya ilmunya nanti ya. Nah, tadi pertanyaan Mami tadi, kenapa ibu pertama yang melahirkan, mengandung, terus mendidik. Jadi makanya ibu umi 3 kali. Bapak tuh tapi tetap bapak itu juga yang kalau nggak ada bapak ya nggak bisa punya anak juga lagi, ya kan? Tetap bapak dihormati ya, bapak ibu ya. Gitu. Kalau mungkin ibu mah yang melahirkan ya. Ya, tapi nggak boleh durhaka juga sama bapaknya. Tetap. Kan ayah darah bapaknya merenya. Kalau nggak ada bapaknya, mana Mau jadi merenya. Kenapa harus ibu? Ibu nanti yang kayak bapaknya. Penghormatan misalnya kalau ada keperluan itu didahulukan ke ibu, gitu loh maksudnya. Misalkan, Iya. tapi itu juga ada situasi. Bapaknya kegering, ibunya sehat. Ayo nganter anu sehat, ya termasuk akal deui. Misalkan bapaknya sedang sehat, ibunya sakit, ya otomatis yang didulukan sakit lagi ya gitu ya. Jadi penghormatan ya. Jadi tadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka Allah akan mereka tunjuki jalan-jalan kami ya. Jalan-jalan apa nih maksudnya? Jalan-jalan yang Allah ridho. Jalan apa nih jalannya? Jalan surga. Jalan surga mah masih terlalu jauh ya. Kita kehidupan banyak nggak masalahnya? Banyak. Aku Allah itu diberi bejaan segala jalan ke segala jalan kok Allah diberi bejaan. Dikasih ujian tapi dikasih petunjuk. Nah gitu. Kamu kudu ke mana gitu ya. Jadi tapi jihad dulu. Jihad dulu ya. Gitu. Nah, Allah bilang orang yang mana yang udah diberi, yang pasti diberi petunjuk orang yang mana? Ya? Kita lihat nih orangnya 4 ayat 69. Orang yang udah pasti masuk surga, orang-orang yang udah pasti diridhoi Allah, orang-orang yang pasti dijamin sama Allah. Ini orang-orangnya nih. Surat 4 ayat 69. Surat 4 ayat 69. Ada inna dina inda wal Islam. Islam paling baik. Ya. Surah moyok lah itu agama baik orang lain nggak boleh. Jadi dosa enggak? Nah, ini. Jangan moyokan agama. Nggak boleh main agama orang mah. Bah. Ada tuh bahasanya. Loncat dulu aja ke 6108. Nah yuk, nih ayat nacek kalau ulah. Terus Allah tekenging moyok agama batur 6108. 6 Oh ya nanya teman-teman loncat-loncat aja. Seru, Bu. Jadi tahu. Ayatnya mau 608 apa? Al-Quran ayat 6 Al-An'am surat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Tahan dulu. Nyembahna ke gereja misalkan, nyembahna ke wihara, kan? Nyembahna ke patung. Boleh nggak? Jangan memaki sembahan orang lain. Nggak boleh sih kalau teh sebenarnya. Itu loh eta mah urusan mana terus? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Terus Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. nah, Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka.
lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka Saya kami tekenging memaki moyok agama batur. Tekenging pokoknya macam hari-hari. Nafsi-nafsi. Nah, nafsi-nafsi aja. Tapi secara hubungan baik, secara manusiawi, mau bisa hidup bu. Emang Cina itu adalah sumber kok Allah dijadikan bangsanya itu bangsa yang untuk mengolah ekonomi dunia. Itu memang dari sama Allah gitu. Makanya pinter-pinter Cina itu. Sekarang peralatan hampir semua kita pakai Cina ya. Ya tenang naon. Ya nggak boleh apa? Ya kita jangan ikutin akidahnya. Akidah mah masing-masing. HP Cina. PKB Cina Tapi dipakai. ada sebagian pun yang bilang awas jangan pilih teman yang berbeda agama. Ada orang tua yang Banyak begitu. saudara kakak lah. Ada. Ada Canda. Fanatikan. Agami fanatik gitu. Boleh. Ketakutan itu mah. Ketakutan. Makanya akidahnya dibangun. Akidahnya dibangun gitu. Bergaul dengan siapa saja boleh. Coba. nikah bu, nikah Nikah ada prosedurnya. Beda agama Kalau beda gimana? agama nggak Ada boleh. prosedurnya. Kita kan ada peraturan agama. Nikah harus satu agama. Kenapa harus satu agama? Nanti repot keturunannya. Jadi kacau nantinya. Enggak, mah Islam we gitunya. Kebanyakan nikah sekarang nikahnya beda agama, tapi hal-hal biasa. Kan zaman sekarang mah udah awet. Masalahnya nanti susah di buku nikahnya. Kan di buku dia pasti nggak nikah di kalau orang di sipil dia pasti nggak di luar, pasti nggak di Indonesia. Kadang di luar negeri. Di Indonesia udah nggak boleh. Catatan sipil itu tidak boleh mengawinkan dua agama sekarang mah. Semenjak kasus Lydia Kandou. Jadi sekarang itu nggak boleh lagi. Jadi catatan sipil hanya mencatat pernikahan yang sudah ada. Kecuali mereka di Jerman, makanya kalau nikahnya kan di luar negeri. Ada teman saya begitu. Yang satu Islam, yang satu Buddha. Nah sekarang mau masuk sekolah susah. Tidak dicatat di catatan sipil. Aku mau coba anak-anak. Anaknya mau agamanya mau Kristen, ya bukan Kristen. Kalau mau Islam ya siapa yang susah? orang tua. Keluarga anak. Nah keluarga sendiri anaknya. Kadang ya bu satu agama aja kita Udah repot. Hubungan beragama. Nah gitu ya. Kalau bisa gitu agak sulit kecuali ibu super takwa yang atau kalau super takwa itu ya mungkin bisa. Tapi sulit. Buntangnya dorot segama lama. Dia kan ngelaki. Yang disebut kalau mah ayah waris, ayah ini budak sampai 1000. Ayah dia. Dari saya. Secara Betul soalnya lawan ada dua faktor sih di sana. Satu ya dia melawan takdir. Kedua ada perbuatan baiknya. Tinggal hitung-hitungan amal tuh. Ya, ngerti? Hitung-hitungan amal. Dia kan dari laki-laki menjadi perempuan ya. Itu kan menyalahi takdir. Nah, yang kedua perbuatan baiknya ada. Ada banyak. Nah, jadi, Anak nah, yatim, segala macam. Karena Allah yang menghitung amal, berarti Allah juga yang menentukan Iya, yang iya. Allah aja nanti Kalau Allah menentukan nggak bisa. Soal itu ininya Allah aja yang Ya. menilai. Kan nggak bisa. Urusannya sama Allah. Perbuatan anak Nah. baik. Cuma emang melawan kodrat aja. Iya, takdir ya. Kita jangan dosa. Dosa. Dosa lah. Karena tos jelas nih. Tapi karena banyak berbuat baik dianya, beramalnya baik banyak. Gini ya, kalau ada laki-laki ke perempuan, kan dia menikah tuh berhubungan seks. Syarat berhubungan seks itu kan harus ada mahar pernikahan. Ini kan udah dua melanggar. Satu berarti tidak menikah. Kedua pasti ini apa namanya? satu spesies. Jadi satu spesies nggak boleh. Itu udah dua lo melanggarnya. Nggak bisa. Ya kan walaupun dinikahkan juga dia kan nggak bisa nikah. Laki sama laki tetap nggak bisa. Jadi itu udah melanggar dua. Biar menikahannya gimana ya Bu? Ya eta selalu nikah ke Cuma di luar teman. negeri kan kalau yang begitu. Di kita mah nggak ada. Nggak ada di kita mah. Urut anaknya. Kali kumpul Iya. kebon. Iya. Itu kan udah dua tuh. Kan syaratnya berhubungan seks itu suami perempuan dan laki-laki. Kedua harus menikah. Harus ada mahar. Boleh sah hubungan seksualnya gitu loh maksudnya. Nah sekarang dia bagaimana mau menikah? Sedangkan dia laki sama laki. Nah jadi cuma balik ke Amilna. Amilna disogok meureun bisa gitu. Kalau yang operasi ikut kelamin dosa. kayak dorcel gimana? Ya sama begitu. Operasi kelamin kan dari perempuan dan laki-laki. Ya sama aja dasarnya kan laki-laki.
Tapi awalnya menyalahi kodrat itu nggak, menyalahi kodrat aslinya laki-laki mau perempuan. Tetap ya, kayak Terus undang dia juga misalkan si laki-laki sama laki-laki nih, dia kan berhubungannya bukan lewat buka bawa ke depan. V ya, bukan lewat V, lewat babak belakang. Satu itu udah nggak boleh, dilarang sama Tuhan, nggak boleh. Ada ayatnya, itu ada ayatnya. Ya kayak laki-laki sama laki-laki Nggak kan boleh. emang pada Kan syaratnya berhubungan itu harus menikah. Masalahnya sekarang mereka tidak bisa menikah, itu ada laki-laki. Itu mah tinggal tunggu Tuhan aja. Bisa kesana? Nggak apa-apa kan ada pertanyaan. Harus dijawab. Ya ini teh ilmu juga. Kalau orang ngomong aku, orang anu kesunat. Mudah-mudahan husnul khotimah dan lain sebagainya. Udah meninggal. Udah meninggal. Kalau udah meninggal berarti nggak husnul khotimah lagi tuh Mi. Kalau yang bisa berdoa husnul khotimah itu sebelum dia meninggal. Kalau udah meninggal mah kan udah terjadi. Kan kurang teh singcaan di kuburna Nah, ya. singcaan di kuburna. Ya gitu tami emang Mudah-mudahan husnul khotimah. Eta teh kumaha? Sampai moal. dilapangkan kuburnya, Iya. diampuni segala dosanya. Itu kuning. Ini ya. Ai di Gimana ntar ini ya? Gini Mi. Gini Mi. Ini ada yang mau kuliah kedokteran. Mana eta teh Bu? Salah. Kuliah kedokteran ya Mi. IPT. Budak kedokteran tingkat hiji. Drop out keluar manehna. Orang tuana ngomong kieu. Ya Allah, sing jadi dokternya anak abdi, kira-kira ditampi mah ku Allah doa anak. Tidak ada terjadi teh. ya Allah ulun bijaksana. Tapi Allah tidak mungkin keluar dari hukumnya. Jadi Allah tidak mungkin keluar dari hukum Quran. Gitu ya. Jadi Allah mah nggak bisa gini. Allah punya aturan. Berdoalah kamu kepadaku, ya kan? Agar aku kabulkan. Tapi kalau sudah mati, doanya itu untuk kita sebenarnya. Masalah dari ditepikeun rek moal mah eta mah urusan Allah. Hak prerogatif Allah. Gitu. Doa mah doa we. Oh, seperti ziarah kubur kan mendoakannya ya. Berdoa saja. Berdoa saja. Berdoa saja. Masalah disampaikan. Mendoakannya. Gini, saya akan usulkan lagi. Ini ada seorang misalkan nih, saya anak saya jahat, misalnya mau tak membunuh misalkan, saya meninggal dia, meninggal kan. Nah, terus saya doa sama Allah, ya Allah, si husnul khotimahnya anak abdi itu kumaha? Kira-kira ditanya tapi mau kalau Apa budak nggak bunuh? Bunuh nggak bisa sih udah dosa besar itu membunuh sama nah, tapi tugas kita mendoakan. mendoakan ya. Masalah diterima enggak, itu urusan Allah. Gitu ya. Jadi ibu nggak bisa masuk wilayah itu, satu wilayah gaib, sudah alam akhirat gitu. Dan Allah mah gini, tidak bisa digugat ke ibu. Allah maha pencipta. Ibu ngedoain 40 orang, Aribuna Durjana yang nggak bisa. Ya kan? Tidak, Allah punya sistem. Jadi yang paling menepati sistem itu Allah gitu ya. Enak, anjeunna tos meninggal. Ya gimana kita kan nggak tahu kan husnul khotimah itu diminta sebelum sakratul maut nih. Nah, supaya husnul khotimah teh aya syaratnya nih. Aya 1 2 3 banyak syaratnya. Globalnya mah ada 6 lah gitu. Tapi pokoknya banyak syarat mati husnul khotimah tuh. Kami terang husnul khotimah teh kumaha. Naon arti husnul khotimah teh ini? Tanpa dosa. Tanpa dosa ya. Ya bisa tanpa dosa ya. Nah, ya jadi sudah bersih lah ya. Nah masalahnya si orang tuh tahu nggak dia berdosa? Kita harus tahu nggak nih cek dosa? Cek dosa kita sendiri tahu nggak? Harus cek dosa kita sendiri. Ya, kita mah tahu, tapi cara mengakui. Eta masalahnya. Betul nih, telah diakui disebutkan nih hanya kita yang tahu dan Allah. Nah, itu. Hanya Allah dan kita yang tahu tentang dosa kita ya Mi. Gengsi dia itu Mi. Ditutupan topeng.
Nah, gitu ya. Jadi kalau sunnah khotimah itu ada syaratnya. Itu nggak bisa tiba-tiba. Nggak bisa tiba-tiba mau mati Rasulullah nggak bisa. Kan mudah-mudahan sunnah khotimah. Lamun teu mudah-mudahan kumaha? Tuh khotimah. Kan mudah-mudahan mah 50%. Semoga husnul khotimah ya. Lamun teu kumaha? Kudu pasti teu. Pasti. Mati pasti teu. Pasti. Jadi amal kudu pasti teu. Pasti. Kalau mudah-mudahan berarti pasti tuh. Nggak pasti. Kan mudah-mudahan. Nah, makanya kudu tahu tahapan husnul khotimah itu. Jadi harus semoga ya, semoga. Enggak semoga juga itu kan belum pasti. Nakal enggak? Ada Mudah-mudahan ya. khotimah gitu. Jadi harus gimana tuh? Ya, jadi gini, Kerjakan sejak kalau saya doa orang gini, ya Allah semoga diampuni segala dosanya. Karena dia kalau udah meninggal. Tapi kalau dia sebelum meninggal, ya Allah sing dimudahkeun sakaratul Oh iya, maut. Nah, oh gitu iya. we. Ya kan kita kebanyakan kalau mendengar berita duka, innalillahi, semoga husnul khotimah belakangnya. Nah itu kan Karena usul batu Itu mah yang tradisi ya kan. Jadi ya Allah sing dilancarkeun sakaratul mautna. kalau belum meninggal ya. Nah, sebelum meninggal. Kalau belum meninggal tuh berarti udah terputus surah berapa? Coba Kalau 23. anu akun si Engal Dicana kumaha? Aduh, tambah bocah. Ayah bu, Eta mah bosen meureun, sampai Engal bosen. Dicana, si Engal. Tata anu urus berpuluh-puluh tahun banyak. Karena kasihan. Bukan kasihan, Tuhan aja nggak kasihan sama dia masa kita yang kasihan? Kita nggak boleh ya bu. Ya boleh lah. Itu ujian buat yang ngejaga. Kudu dilaksanakan. Kalau dia nggak ngelaksanain, nanti dia akan sama yang itu. Ada seseorang Ya, ini. orang meninggal mungkin anak-anak yang baik terus berduka kita sedalam-dalamnya dari masyarakat ya berduka kita sedalam-dalamnya Oh ya, jadi dia banyaknya berduka. Saking jero-jerona dari amal ucapan nih. Rasa empatinya di situ dalam. Tidak bisa Berduka. diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Jadi maksudnya yang diterima apanya nih? Dosanya atau doanya? berduka kita sedalam-dalamnya Ya, boleh kan Ikut bersedih kelamaan sedih we Ya turut berduka itu artinya saya terharu, saya mensupport, bukan saya prihatin. Nah, ya udah. Yang dalam Yang dalam tuh artinya gini, dari hati yang paling dalam. Iya. tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh. Ini ya, ini real ya kenyataannya. Ini ayat ini clear saya kasih tahu karena suaminya meninggal tuh. Jadi marah ke saya balik. Coba baca itu deh. Dia marah-marah ke saya gini. Kok 23 101 coba. 101. Al-Mu'minun. Ya. Itu coba itu bagaimana coba? Yang lain menanggapinya itu gimana? Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sasangkala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Pada hari ini atau pada hari itu? Ya, pada hari itu bisa, pada hari ini bisa ya. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Apabila sangkakala ditiup, ini diawali sangkakala tuh gini ya, sedikit saya terangin ya. Karena tidak pakai ayat, jadi orang tuh sangkakala teh malaikat cicing di gunung pakai trompet gitu nya. Dulu trompet terus gitu bukan begitu ya. Sangkakala tuh alarm. Kalau untuk orang yang mau meninggal alarmnya biasanya dia sudah tidak mengenal kelilingnya. Ya, katanya si camat teh. Kalau dia udah nggak kenal lagi sama orang sekelilingnya, udah nggak ditanya saudara, udah nggak tanya, udah diem aja dia. Nah, itu masuk ke itu sangkakala pertama. Sangkakala kedua nanti dibangkitkan. Ada dua sangkakala. Satu waktu meninggal, alarm pertama biasanya kan dia udah mengap-ngap gitu, udah mengap-ngap itu sangkakala pertama tuh. Yang kedua sebelum kedua itu dihitung amal dulu. Nah, apabila sangkakala pertama ditiupkan, tidak ada lagi hubungan apa itu? Saudara, Coba suami, orang di tua. sini coba. Maka tidak ada lagi pertalian keluarga. Iya. Gitu nggak? Udah nggak kenal udah. Ya udah nggak kenal lagi. Tapi ini orang nggak percaya. Saya bilang ini ayatnya begini bu. Karena dicinta sama suaminya. Ya memang kayak ibu lebih cinta mana? Kita sama anak kita atau suami atau Allah sama dia? Allah sama dia lah. Ini orang tuh lupa bahwa yang menguasai manusia itu adalah Allah gitu. Lupa manusia itu jadi kekeh. Jangan tuh bisa ibu.
Ya ibu ada nggak doakan mah mangga doakan kan masalah ditampil mah itu mah urusan Allah. Gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Jangankan suami ya Bu, ke bapak aja. Bu, ini bapak ibu, ini Tuhan ibu, mana ibu berkuasa? Tuhan ibu. Jangan bapak ibu aja sih bisa dipilih kok. Iya benar. Ini orang tuh ini ya, rajin sholat. Allahu Akbar. Tapi nyampein kebesaran Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tuh lebih berkuasa atas hamba yang nggak bisa. Aduh, kumaha ayo anak saya suami saya mati siapa yang mengurus? Ibu itu udah wewenangnya Tuhan nggak bisa dikorek. Lebih berkuasa Allah daripada Nggak ada toleransi ya kalau urusan ya gitu. Coba di 61 ayat 6. Apa tuh 61 ayat 6? 61 ayat 6. Bunyinya begini 61 kalau nggak salah. Bunyinya. Mami pada mantap. Tina eta tina HP. Berarti bukan ini. bukan salah. Oh, lepas Salah ini. Coba cariin deh. Kekuasaan tertinggi pada hari itu milik Allah. Kekuasaan tertinggi hari itu milik Allah. Jadi waktu mati itu adalah mutlak kekuasaan di Allah. Ibu mau pakai jampe apapun udah gak bisa itu. Ya. Malaikat tidak malaikat tugasnya. Itu kalau nggak salah tuh dunia. Kekuasaan tertinggi pada hari itu adalah Allah. Malaikat kami akan datang mencabutnya. Jadi tidak ada salah cabut ya. Udah gimana salah cabut ya? Nggak ada. Udah ada aturannya salah cabut nggak ada. Nggak ada salah cabut yang ada. Al-Quran juga udah ada. Balikin lagi sama Nggak ini nggak bisa. Salah berapa ya? Ada nggak? Dia ulah. Yang mau kayak Kalau orang tua ya. Ya. Dia ulah. Ya, 1723 itu nih. 1724 itu. Ada. Ah, Udah ketemu belum? ada belum? Ada? 228. Oh, berarti saya ketemu nih. 661. Tadi bukan. 661. Tadi mah kan 61. 61. Ini mah 661 beda dibalik. Nah, ini jadi lamun tos waktos nawa sakratul maut. Cuman kita ada dua pilihan. Mau yang enak, mau yang susah. Itu nih, mun bade mau teh hoyong anu enak atau hoyong anu susah. Itu ada caranya di Quran tuh di apa di tahapnya ada. Silakan. Mami aja baca. Mami mau baca? Di Dan mami mama sih dan dialah Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Ya, jadi malaikat melalaikan tugas nggak? Tuh ayah. Aduh ya Allah, tong waka abdi cabut teh bisa. Ya Allah, tong waka teh bisa ya. Kecuali ibu setara dengan Nabi. Belum sempet. Nah, tapi nggak ada. Nah, kalau Nabi bisa dia. Atau ibu nanti dihitung amalnya 80% amalnya bagus. Bisa nanti. Ya Allah, mungkin sekedar gitu ya. Tapi itu super banget ya, itu setelah Nabi ya. Karena ada pesan gak apa dia ada ya. Ya jadi kemungkinan salah cabut ada nggak? Enggak ada. Mutlak. Jadi bapak abdi, anak abdi eta. Makanya waktu orang kalau saya di orang tuh udah dalam keadaan kondisi gitu ya. Ya Allah gitu ya. Jadi yang kita doakan ya Allah berikan yang terbaik buat si A. Yang terbaik buat dia. Kenapa? Allah lebih tahu namun dari dihidupkan. Ya, kuasa Allah kan mutlak. Nah, itu tuh kayak mata jangan keluar. Duh, ini mati aja deh. Jangan. Terus ikhlas. Ada yang suka ngomong gitu. Rumah Terus Allah, ikhlas, terus software. Ada jalan ikhlas. Ikhlas rumah Allah ya teman. Coba baca sini kan. Dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Ini anak saya, ini suami saya, istri saya. Nah, ini yang terjadi nih. Makanya Pak Habibie kan patah hati banget istrinya meninggal. Ya, patah hati banget. Jadi dia
untuk kita pelajaran bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah kalau tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk mencabut nyawamu gitu. Emang kau punya harta berapa gitu kan. Jadi kalau itu udah saatnya tiba, nah, makanya perlu wasiat nih. Wasiat ya. Wasiat harta kudu tas supaya udah berat nih. Wasiat harta. Misalkan ini kalau di Quran tuh surat berapa? 280 nih wasiat harta nih. Supaya perginya nggak berat nih. Perginya nggak berat kita. Supaya anak nggak berantem. Ya, banyak kejadiannya ketika emaknya, ketika bapaknya meninggal, harta belum dibagi. Parasia tah anak yang cara diberem kene tanah. Itu hayat ieu, hayat ieu makanya kalau sekarang dibagi mantap. Itu hartanya sebelum buat dia, ngerti enggak? Tapi kalau belum atas nama, nah itu nanti beratnya di situ. Lama proses pencabutannya. 280. Boleh. Diwajibkan atas kamu Nah dulu, diwajibkan ya satu. diwajibkan atas Ayo wajib teh, kumaha? wajib Harus. Nah, ini bagi yang punya harta banyak ya, wajib. Satu, terus apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang berapa kali wajibnya? Dua. Di atas wajib ditutup dengan Wajib. bagi yang hartanya banyak segera berwasiat. Ya, kalau jadi misalkan kalau nah soalnya nanti kasihan kita punya adik punya apa dia misalkan punya anak yang rumahnya satu nih. Nah, rumah ieu mah mungkin lamun mama teh aya bangga dijual, bagikeun. Nah, harusnya gitu. Mama hitung semua harta berapa. Itu misal anaknya 5 dibagi 6. Yang 1 6 ini untuk saudara-saudara yang susah. 5 untuk anak kita. Tah ieu mah nun di bank harta bergerak, harta tidak bergerak itu mah mama teh aya. Nah, hek bagikeun kata mun aya mah tong kada dipake keneh gitu. Itu wajibnya. Kalau sudah meninggal. Kalau udah meninggal hukum warisan. Nah, kalau udah meninggal laki-laki 1, perempuan 2. laki 2, perempuan 1. Laki-laki kalau menurut Quran mah laki-laki 1. Jadi misalkan 100.000 nih, perempuannya 2. Nah laki 50, perempuannya 25. Iya, kalau laki-laki Jadi 1, satu laki. perempuan 50. 50 dibagi 2 lagi. Nah, kalau perempuan tahu 2 jadi 1 enggak. Jadi laki-laki 1, perempuannya 2. 1:2. Nanti saya cari ayatnya. Duakeun mun 100.000 mah, lalaki mah 100.000, lamun lalaki mah 100.000 50.000 ewan. Iya gitu. Iya gitu. Awewena 50.000 teh duaan 25. Kira 50.000. Jadi gitu kalau di Quran 1:2. Jadi perempuannya 2, laki 1. Kalau 100.000 itu kan kalau bagi warisan. Tapi kalau wasiat bagi rata bisa. Ini isi 50. Ya, bagi rata bisa tapi harus dengan kesepakatan ya. makanya dikumpulin. Kumpulin tanda tangan semua. Ada. Pakai notaris nih sekarang mah. Pakai notaris, nanti dikumpul anak semua. Kan suka-suka saya enggak? Yuk, saya bagi harta. Ya, setuju tuh, tanda tangan, setuju tuh, tanda tangan. Gitu. Nah, gitu, tanda tangan semua. Misalkan punya sawah A ke anu 5 ieu dibagi 3, tanda tangan semuanya. Kalau diingkar, itu harta enggak manfaat. Tapi pun kalau misalnya ini wasiat ya, dikala orang tua lagi sakit terus berwasiat kepada anaknya buat ngasih dia seseorang satu anak yang lain, tapi nggak disampaikan, nggak dijalani, Biasa dia lah. Nanti di satu dosanya lapangan banyak. banyak lah bakal mau manfaat apa. Sebelum meninggal tuh dia wasiat, jangan dibedain, dia sama rata. Makanya dipanggil semua. Tapi nggak dijalani. Makan harta warisan dengan Nggak tidak boleh ya sebenarnya. Kalau misalkan kita punya anak perempuan semua yang 5 perempuan semua, pas dibagi warisan itu kan maksudnya jatuhnya ke mamana atau tua kan, karena anak perempuannya semuanya perempuan, anak perempuan semua gak ada laki-laki. bagi nasi. Biasanya apa itu? Udah bagi semua aja lah Pak, itu mah rata. Sebelum meninggal itu. Ya sebelum meninggal. Jangan udah meninggal rugi. Masih sama kita amit. Kalau sudah meninggal warisan. Kalau wasiat sebelum mati. Soalnya kejadian begini.
dia kakak saya lah nya. Jadi waktu di warisan itu nggak ada yang lain hadir. Begitu meninggal kan dia nggak kebagian, akhirnya diambil sama yang laki semua. Si om kan sebelum meninggal mau hibah kan kebagian. Kan anak yang dari rumah udah dikasih semua, warung di Blok M. Nah tinggal dia, yang ini kebagian yang umum, nggak yang khusus. Waktu si bapak nak hirup kayak menteri mungkin ya. Ini wasiat dari Semarang ya. Tapi kita latah gitu. Tapi kalau mau berkah, misalnya hartanya 1 juta misalkan, anaknya 5, harus bagi 6. Sama yang bersaudara. Yang satu tuh buat saudara-saudara, ada pembantu, anaknya pungut di rumah, dia dapat tuh. Misalnya kan udah meninggal tapi nggak bikin surat wasiat, Warisan ya, bisa sisa kan punya anak tiri juga cowok. Aku mah tahu bu, pasti anak kita yang ketarik kuno tilu Ya susah, ada susah. Dibagi rata. harus dari sekarang. Iya, sabar aku mayar notaris ayah. Kasihan anak orang. Makanya orang-orang ini, orang teman-teman saya yang paling kurang ini, mereka mau wasiat dari sekarang udah tulis wasiat panggil apa semuanya. Pak Ali itu, wasiat dulu ya. bayangin bu, tanya yang rental saya itu mobilnya dari 50 kan rupanya dia rental ke orang asing, dibagiin semua. Dibagiin anaknya 5 mobil KB. Iya, dibagi semua. Jadi pas dia meninggal nggak berantem. Nah, yang satu kan misalkan kita punya anak 5, kita 1 juta punya uang. Berarti kalau dibagi 5 berapa tuh? 200. Nah, dia harus bagi 6. Yang satu itu buat saudara. Saudara yang miskin, pembantu yang di rumah yang udah bertahun-tahun dapat tuh. Terserah sabar awe dulu. Pajak kan beda lagi ya. Hah? Beda. Warisan itu. Kalau Tapi yang paham ya Bu, kalau yang nggak paham mah lewat aja. nanti itu mempermudah sakratul maut. Ulah kebalik-baliklah para anak ya, Bu. Cuman Hese, lila itu teh. Kan dia karena terkira aja. kira. Jarina kita parebuut. Jadi makanya dihitung tuh. Nggak dibawa mati tapi bikin berat. Nah, makanya jadi anak bisa usaha masak bagikan ayeuna. Nah, tah imah ieu mah karena mamah di dieu keneh, tong waka, boga tabungan, boga sawah, boga mobil eta mah engkewe. Tulis di notaris semuanya. Karena enak ada notaris. Rata-rata yang belajar Quran udah pada warisan semua. Saya gitu suami udah bilang begitu bagikan ayeuna tuh suami gimana. Anaknya hiji mah semua. Tuh anak ini semua. Tapi kan ada ibu. Ada ibu. Kan situ ada ibu orang tua. Ibu, adik. Nah, itu makanya tadi kalau 1 berarti dibagi 2. Dibagi 2 berarti yang satu ini buat orang tua, buat adik, buat saudara-saudara, buat ada orang yang ngebakti sama kita. Gitu. Nah, bagi tuh dia sedikit seorang. Jatah yang sepotong tadi, jatah yang Nah, jadi itu tadi. Jadi kalau Aku berkorban. udah, berarti kan jatuh ke anak, ke Bian. Berarti Bian misalkan 1. Nah, ambil tuh, dia bagi 2. Bagi 2 yang Yang 1 ini buat keluarga, bagi-bagi berkah. Nanti Biannya juga berkah sih. Makanya warisan rata nggak ada yang betah. Bukan nggak ada yang berkah. Karena begitu pahawak-pahawak. Nah, jangan lupa sama anak-anak. Gini bilang sama anak kita nih, kan kamu dapat enak, kamu kudu ngejakatin itu harta warisan supaya kamu nanti kalau nggak dikawin lagi tuh anak-anaknya, ditipu perempuannya, ditipu pacarnya lah. Nah, jadi itu disuruh sedekah lagi dianya, dina harta menang bagaimana gitu. Makanya pada berantem, mampu mempermudah sakratul maut. Nanti ditanya, nah kamu bawa harta? Kan gitu. Tapi kalau Nina udah nggak ada nanti balik misalkan suatu saat pas aku nggak ada, Nina juga udah nggak ada. Adiknya ya? Atau adik ya. Adik. Misalkan rumah buat 1 biar, 1 buat bagi-bagi. Nah, bagi-bagi 1 itu harga rumah berapa? Harga rumah berapa? Nanti dia nih bagi. Ada saudara yang wasiat, makanya wasiat, saya wasiat. Paling enak tuh wasiat. Soalnya ada kayak gini, misalkan dia menikah lagi nih. Nah, anak yang dari istri yang kedua ini misalkan dia lebih berani, anak kita nggak kebagian. Kita bagikan ayeuna. Jadi tah ieu mah ke mama ayeuna mobil. Dah mama masih butuh duit masih nanti kalau mama udah nggak ada, silakan dibagi gitu. Jadi
daripada orang lain yang dapat, yang anak kita dapat gitu. Nah, itu makanya istilahnya harta nggak dirumah itu begitu. Daripada sekarang surat berapa yang daripada dibakar, ininya dibakar sama emasnya gimana? Udah 935 deh. 935. Surat berapa? 935 itu apa ya? Surat Al-Taubah. Kain panjang, emas, beresin jaketnya dari sekarang. Tupperware ya beresin lah. Pisensa. Biasa beresin. Tas branded. Emas dan perak. Beresin mas, makanya gini. Yang penting bu, ibu mau beli harganya 300 juta. Jaketnya 20% loh. Kalau ibu cuma 2,5% per tahun mah tuh. Bu, kalau misalnya gini, kita punya tanah nih, terus mau jual kan ada perlu. Tapi uangnya itu memang lagi untuk usaha lagi gitu. Tapi kan harus keluarin dulu jakatnya ya. Keluarin lah kalau mau berkah. Keluarin jakatnya nggak usah dibeli modalnya. Misalnya modalnya sekian beli. Kan tadi udah jakatnya. Hah? Kan tadi udah jakatnya dikeluarin. Iya udah. Nah, nanti dari keuntungan nanti kan digolangkan tuh. Jadi Nah, ambilnya dari keuntungan ya. Nah, nanti dari keuntungan ngambilnya. Oh iya benar berarti. Ambilnya dari keuntungan. Jadi nanti nggak ketipu orang, Iya. itu aja. Karena cara-cara Allah itu banyak. 935 tuh apa coba baca 935? Itu Teh Yanti. Mau baca. Batas pada Nanti Nah, ini nih bahayanya. 935. Ayah gini nih. Kalau kamu mau mintalah kepadaku. 2186 Al-Baqarah ya. Mintalah kepadaku tapi syaratnya kedah memenuhi semua perintah Tuhan, perintah Allah. Perintah Allah itu baca, pelajari, pahami, laksanakan, siarkan. 6. Karena orang kayak udah tabrak, udah apa ya. Tapi jangan gue. Rasa wakos nami. Mami maaf. Lucu. Sekarang lu oke sampai anak lu kene. tabrak truk oke-nya. Ada itu kejadian Sama bener. bikin teh ku ibunya. Kok kebalasan. Pada usaha kami andai itu. Tak nah masih kan kudu ku batur we. Ku batur nya. Kamu sorangan ya pokoknya. Karena ada usaha itu kami andai. Ngolong kayak buka mami kamu. Cak rumah gitu teh. Ya, sama minta kariduan mami Mami mah kayak mertua aku. Kayak emak. Ini juga emak. Itu ganti orang. Daripada ngedumel, mami ganti orang. Pecat nih. Bisi mami ngadumel wae jadi dosa. Nah, ganti orangnya. Atau kayak nama gitu. Dana mata ayah atau dikurangi ngasihnya, biasa ngasih 1 juta misalkan. Kasihlah 200. Nah, ya ayahnya sakit gitu. Jadi nggak jujur nggak mana. Jadi pelan-pelan nguranginnya. Jadi dia udah jadi ATM-nya gitu. Cuma 935 apa? Ini nih perhatikan. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Nah, Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan, Astagfirullahaladzim. maka rasakanlah akibat dari apa yang Allahu Akbar. keluar tidak. Allahu Akbar. Itu kan buktinya. Ini bukannya berarti Allahu Akbar. bisa nggak bentuknya nanti? Bentuknya ibu satu penyakit. Nah, ini di apa namanya, emas di setrika ya. Bisa satu penyakit yang adanya di punggung dan di dahi. Allahu Akbar. Punggung sakit tulang nggak bisa bangun. Yang hari satu kali suntik 700.000. Urat kejepit di punggung. Bisa begitu punggung, bisa begitu. Bisa nanti kursi roda nggak bisa setelah mati. bergerak, gitu. Bisa sekarang sebelum itu. Jadi si emas tadi itu habis dia. Habis untuk ngobatin tadi kening ibu. Kening ini berarti bukan kening ini ya. Di kening ini wilayahnya kepala bukan? Iya, kepala. Sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Nah itu bisa ke sana larinya. Jadi emas itu habis berobat. Penyakit ya. Nah, kalau punggung berarti dari punggung pundak ke bawah.
udah ke bawah. Yang bisa menghabis Itu selama di dunia apa? Di akhirat nanti. Di dunia lah. Iya, sekarang kita misalnya orang Jadi gini, harus Dikasih kalau Harus sadar buru-buru. mana yang beraninya? dikasih sakit kalau istilahnya kasih ada sakit. yang harus dikeluarin. Kalau saya bilang kubur, ibu apa yang terbayang? Kubur. Kalau kubur apa yang terbayang? Badan dikubur. Badan Jasad dikubur di sana. Kalau kubur berarti yang di sana kan? Iya. Nih, itu kubur di sana. Nah, kalau versi orang lama kubur itu di sana, ya. Kalau ini bisa nggak dibilang kubur badan ini? Bisa kuburannya jiwa. Kuburan jiwa. Kuburan jiwa. jiwa. Misalkan HP nih, chipnya bisa nggak dipindah ke HP Samsung, ke HP Nokia bisa nggak? Bisa. Nah, kalau yang ini kuburan hidup. Kuburan hidup. Kalau di sana kuburan orang Mati. Kuburan jasad Nanti mati. disiksanya bukan di kuburan situ, Di sini di kuburan hidup. di kuburan Hidup. Mantap nggak? Di kuburan sana mah sudah selesai. Iya. Itu mah nggak ada lagi. Jadi Kalau urusan sudah dunia udah selesai. Udah beres. selesai, mau datang malaikat ke kuburan, ayah malaikat dan rek mau datang ke kuburan di tulang mungkur, ya. Nanti namanya itu nanti modulnya Teori kebangkitan. kebangkitan itu. Dan teori kebangkitan. Jadi kalau yang bercerita bahwa disiksa di kubur situ, malaikat datang mukulnya bukan. Malaya menrobuka. Nah, yang disiksa sebelum badan diturunkan ke liang lahat. Disiksa di situ dalam keadaan sadar. Ya. Allahu Akbar. Jadi nanti masuknya bisa pakai ayat. Iya. Nggak ada yang nggak percaya itu teh. Iya. Iya. Ini mah kuburan orang Kuburan orang Itu hidup. kuburan orang Mati. tinggal tulang itu mah malaikat mau datang ka itu datangnya ka dieu. Jadi ada siksa kubur, Siksa hidup. ada siksa kubur sebelum mati, siksa neraka setelah mati. Ya. Cerna nggak? Bingung nggak? Bisa neraka selama mati ya. Jadi ya apa namanya? Perbuatan amal kita. Itu siksa Maka neraka yang mau nanti. meninggal dengan dikasih penyakit itu tuh siksa Ya yang sebelum meninggal mah. Tapi kadinya ulah kabatir juga. Kadang-kadang ada yang berdoa semoga jadi kifarat dosa. Katanya kalau nggak bisa. sakit, nggak bisa Dia ya. dosa itu ibaratnya Tetap beda aja lagi. dosa Maya. Dosa mah Tetap Ya, harus semoga kifarat. obatnya Nah, sama. gini Bu, ini yang harus kita luruskan. Bisa dikurangi. Penyakit itu bukan berarti kifarat dosa. Penyakit itu warning Iya. untuk manusia segera bertobat. Iya, sentilan. Iya, warning. Nah, kalau diperbaiki, Sadar ya. Nah, Oh, gitu nih. Oh. atau gue tuh ngeunah bu batu geus dosa, gering weh, abis dosa mah. Iya, bisa. Enak Kan orang bilangnya gitu. Heeh, Gering mah mencuci kebanyakan. dosa. warning pertama, warning. pencuci dosa itu yang sabar, Yang sabar ya. sabar, yang sakitnya lamun aral Aral. Karena dipakai diberi penyakit. Masih ditambah Tetap berbuat baik. Iya. Tetap berbuat baiknya. Apalagi yang sakit tuh kalau mau dia suruh kasih bungkus tuh tiap hari dia suruh jalan. Lah, cuci dosa, jalan tiap hari dia. Memanfaatkan kan waktu muda nggak sempet jalan ke orang-orang miskin, kita bisa lempar kan. Ayeuna waktuna tinggal di jalan susah. Kan dulu lagi muda mah turun mobil, naik mobil. Nah sekarang saatnya jalan. Kan dikasih Tuhan ini kan, tangan, kaki dikasih Allah. Gimana saya bersyukurnya? Yaitu silaturahmi ke orang-orang yang prasejahtera. Ya, kifarat dosa itu kalau ada teori mah kifarat dosa. Kita bicara kifarat dosa ya. Jadi tadi gimana tadi Masnya nih? Beresin sekarang Bu jakatnya. Ya, kasih dulu. Semoga dosa kita diampuni. Amin. Allah minta 20% cuman. Allah minta 20% doang. Nggak banyak buat semua. Daripada biar ke rumah sakit ya. Ya. Ada lagi pertanyaannya Mami? Pertanyaannya ada lagi. berarti bangsa itu Ya udah Mami diam mah. Satu kalau udah secara manusianya menentang takdir. Kedua perbaikannya dia itu kan perbuatan baiknya itu kan membela anak yatim. Mudah-mudahan itu sebagai pengampun dosa bagi dia. Amin. Biarlah Allah yang mencatat. Yatim ngurus anak yatim kasus 1000. Ya mudah-mudahan sebagai penebus dosanya dia
yang memberikan pahala makan Allah yang kita makanannya kita juga beruntung ini ya gitu. Dan pelihara anak yatim juga orang masih banyak dosanya gitu. Sunda nama bager nih. Nah, menyalahi kodrat. Nah, lagi itu bahasa Bager mah bager nih. Wah, aya we. Kan ya kan menyalahi kodrat dari laki-laki jadi perempuan itu aja gitu. Sampai gentos suami. Gentos kelamin, ada payudaranya, kayak perempuan layaknya ya. Jadi itu mah serahin sama Allah aja itu mah sama orangnya. itu kan tadi pola hidup main seni kurang jadi berubah semacam itu. Kita kan nggak tahu masa pertumbuhan dia. Kan aing tersebut hukum Fatimah. Berhak untuk kita ngadoa itu. Ya boleh lah nih, hanya doa mah sok wajah nanti Allah lah yang mengabulkan gitu aja ya. Doa mah doa lah. Kita mah niatnya baik mendoakan Fatimah ya. Doa mah doa aja. Namanya berdoa nanti kan kita kan berarti berdoa mengeluarkan energi positif. Berarti balik ke kita. Kadang-kadang yang apa ya kalau nggak ngedoain ini sih. Ya, kan nggak mungkin berdoakan semoga masuk neraka kan Jangan atuh. makanya semoga Semoga Flotima, semoga di lapangan apa perjalanan jiwa. Nah itu nih, kita ambil perbuatan baiknya aja. Ya. Berarti kita sudah mendoakan doa yang paling perbuatan yang paling lemah kan doa ya. Jadi mudah-mudahan doa kita Allah yang mendengar. Itu. Nanti doa itu seperti gelombang radio gitu ya. Karena tuh pas kita berdoa, entar nyantolnya kemana gitu aja ya. Kapan aing nanti bikin cok aya sampai hari Istighosah. Ya. Aing orang boleh melihat apa nggak usah Boleh lah punya mata ini. apa-apa. Apa-apa. Lihat orang kebaktian juga nggak apa-apa. Kayak itu kan melihat dan Semoga yang disemogakan tersemogakan eta meni viral berdoa gitu ngirit. nggak apa-apa. Kalau melihat aja orang lihat kebaktian kan nggak apa-apa melihat. Jangan ikut di sana. Ya gitu ya. Diam aja ya. Iya. Supaya kami itu mah orang lain jangan. Jangan mih lulumpatan mah capek. Jangan lu lompatan, cuma capek. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.